Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah, dan ada matannya yaitu Nazom dari Bahar Kamil tentunya, yang bernama Hidayatul Azkiya, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kita buka halaman 9 dan ini adalah video yang ke-18. Kita berada di segmen tentang pentingnya menggabungkan antara tiga pilar utama, yakni syariat, thariqat, dan hakikat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walhasilu yajibu 'alal 'abdi ay ya'mala bi jami'i ma amarahu Allahu bih. Walhasilu, dan adapun kesimpulannya, yaitu yajibu, wajib, 'alal 'abdi, atas seorang hamba yang sudah mukallaf, apa ay ya'mala, mengerjakan siapa abdun bi jami'i ma, dengan seluruh perintah amarahu yang telah memerintahkan kepada si abdun siapa Allah bihi dengan itu ma. Bahwasanya wajib atas seorang hamba yang sudah mukallaf mengerjakan seluruh perintah Allah semampunya saja. Kemudian wayajtaniba, dan dia menjauhi siapa abdun jami'a ma, kepada seluruh larangan, nahahu, yang telah melarang hu, kepada si abdun siapa Allah anhu, daripada ma. Setelah melaksanakan taat ibadah, wajib juga menjauhi segala larangan, yakni maksiat dan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Lakinnahu, tetapinya abdun, yaitu la yulahizu, tidak memandang, tidak melihat siapa abdun, anna amalahu, kepada sesungguhnya amal soleh nasi abdun, huwa, tegasnya amal, yaitu alladzi yunjihi, yang menyelamatkan, apa alladzi atau amalhi, kepada si abdun, wa huwa alladzi yudkhiluhul jannah walaulahu lamma hasala lahu dzalika. Wa huwa, dan adapun itu alladzi atau amal soleh, yaitu alladzi yudkhiluhu, yang memasukkan, apa alladzi hu, kepada si abdun, al jannata, kepada surga. Akan tetapi jangan terlalu bersandar kepada amal soleh, bahwasanya amal soleh itu hanya sekedar ciri bagi orang yang akan berbahagia, bukan jaminan 100%, karena ada orang yang semasa hidupnya penuh dengan ketaatan tetapi berakhir dengan su'ul khatimah, ya na'udzubillah min dzalik. Karenanya amal soleh bukan patokan, tetapi itu adalah kewajiban. Yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah rahmat Allah, dan cara untuk menarik rahmat Allah adalah dengan melaksanakan ketaatan dan ibadah. Begitu juga ketika yudkhiluhul jannah, rahmat Allah lah yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Walaulahu lamma hasala lahu dzalik, walaulahu, dan seandainya tidak ada adapun amal soleh, yaitu maujud, lamma hasala, sungguh tidak akan hasil, lahu, bagi si abdun, apa dzalika, itu al-madhkur minal inja wa dukhulil jannah. Jangan sampai berpatokan 100%
siapa yang mengerjakan amal soleh dia akan masuk surga. Karena perbandingannya, banyak orang yang bekerja keras siang dan malam mencari nafkah, belum tentu semuanya berhasil. Di dunia saja, antara amal dan kesuksesan, kerja keras dan keberhasilan itu tidak selalu berbanding lurus. Itu maksudnya daripada walaulahu lamma hasolalahu dzalik. Jika tidak bekerja, maka tidak akan dapat rezeki. Karena ada orang yang dapat rezeki tapi tidak perlu bekerja. Bal yulahizu, bal tetapi yulahizu melihat siapa abdun bil amali kepada amal soleh tersebut, imtithala amrillahi kepada melaksanakan atau ikut perintahnya Allah lahu kepada si abdun. Tetapi murni sholat, puasa, zakat dan seluruh amal soleh itu adalah murni perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'bud, maka beribadahlah engkau Allah kepada Allah, sembahlah Allah mukhlishan, halnya menjernihkan atau memurnikan lahu bagi Allah ad-dina kepada agama. Jadi murni ibadah itu karena memang kewajiban kita kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana jika ada semacam anugerah dari Allah, maka itu adalah mahdun wa fadlun, ya. Jadi mahdu fadlin, murninya anugerah dari Allah. Wa in asabahu, dan apabila memberikan pahala, memberikan bonus siapa Allah kepada si abdun ala amalihi, atas amal solehna si abdun, fahuwa, maka adapun itu thawab atau husulu thawab, hasilnya pahala, itu mahdu fadlin, murni anugerah la minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa in aqabahu famahdu adlin minhu. Bagaimana seandainya Allah menurunkan ujian dan cobaan. Wa in aqabahu, dan jika menyiksa, menguji siapa Allahu kepada si abdun, famahdu adlin, maka murni keadilan minhu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada takdir huwa di sini, ya. Fahuwa mahdu fadlin, fahuwa mahdu adlin. Jadi fa in yusib fa bi mahdil fadli, wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seandainya Allah menurunkan pahala, maka itu adalah murni anugerah dari Allah, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan apabila Allah menurunkan ujian dan siksaan, maka itu adalah murni keadilannya Allah, tanpa ada yang memaksa. La yus'alu, tidak boleh ditanya, tidak berhak ditanya siapa Allah, amma, dari segala penciptaan, yaf'alu, yang mengerjakan siapa Allah kepada ma. Jadi Allah tidak memiliki keterikatan apapun atau kewajiban apapun kepada hamba-hambanya. Bagaimana pendapat dari Al-Hasan Al-Basri? Qala, berkata siapa Al-Hasanu, Imam Hasan Al-Basri yang nisbat ke kota Basrah di Irak. Nama beliau adalah Abi Sa'id Hasan bin Yasar Al-Basri. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Jadi beliau termasuk daripada salah satu tabi'in. Beliau adalah ulama yang sangat-sangat populer di masanya, menjadi imam, menjadi qadhi, menjadi ahli hadis. Di antara
ulama-ulama tabi'in. Ilmul haqiqat, ya. Ilmul haqiqat tarku mulahazati thawabil amal la tarkul amal. Telah berkata Hasan Basri rahimahullah, ilmul haqiqati kepada lafaz ilmul haqiqat. Ilmul haqiqati adapun sejatinya ilmu hakikati itu tarku mulahazati thawabil amal, meninggalkan pandangan atau melihat kepada upah pekerjaan atau pahala dari amal soleh. Kita murni beribadah, kita menyembah kepada Allah dalam ketaatan, maka selesai di situ. Jadi tidak melirik apakah nanti ada pahala atau tidak. La tarkul amali, bukan meninggalkan amal soleh. Jadi hakikat itu bukan meninggalkan amal, tapi meninggalkan sawabil amal. Bagaimana pendapat dari Imam Ali? Waqala, dan berkata siapa Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan badan beliau. Man zanna, kepada lafad man zanna. Man, siapa saja. Zanna, yang mengira, siapa man, annahu, kepada sesungguhnya man, bidunil jahdi, dengan tanpa susah payah, yaitu yasilu, bisa sampai siapa man, ilal jannati, menuju surga. Fahuwa, maka adapun man, yaitu mutamannin, yang berangan-angan kosong. Imam Ali berkata, siapa saja yang ingin masuk surga tanpa susah payah, maka dia berharap dengan harapan yang kosong, artinya tidak akan tercapai. Wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu ilal jannah fahuwa muta'annin. Wa man, dan siapa saja, zanna, yang mengira, siapa man, annahu, kepada sesungguhnya man, bibadlil jahdi, dengan menyerahkan seluruh kerja keras, artinya totalitas, yaitu yasilu, bisa sampai siapa man, ilal jannati, menuju surga. Fahuwa, maka adapun man, yaitu muta'annin, yang mempersulit dirinya sendiri. Siapa saja yang mengira bahwasanya dengan kerja kerasnya dia berhak mendapatkan surga, maka dia pasti akan kesulitan di tengah perjalanannya, karena surga itu sangat mahal. Kalau bukan karena bonus plus rahmat Allah, maka tidak akan tercapai. Harus dengan rahmat Allah plus amal soleh. Wa hukiya anna rajulan min bani Israila abadallaha sab'ina sanah. Kemudian Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, beliau menceritakan kisah seorang lelaki dari Bani Israel. Wahukiya, dan dihikayatkan apa, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, min Bani Israel, yang tetap di antara Bani Israel, yaitu abada, telah menyembah siapa rajul Allah, kepada Gusti Allah, sab'ina sanatan, dalam 70 apanya sanatan, tahun. Dikisahkan ada seorang lelaki dari Bani Israel menyembah kepada Allah selama 70 tahun tiada henti. Fasa'ala, maka meminta siapa abdun atau rajul di sini, Allah, kepada Allah, ayyaj'alahu, kepada menjadikan siapa Allahu, kepada si rajul, ma'al malaikati, beserta malaikat. Akan tetapi di akhir cerita si rajul ini, si lelaki ini request ya, kepada Allah supaya dia disetarakan dengan malaikat, karena memang ibadahnya sangat-sangat luar biasa. Fa arsala, maka mengutus siapa Allahu, Allah, ilaihi, kepada rajul, malakan, kepada seorang malaikat, yukhbiruhu, yang memberikan kabar siapa malakhu kepada rajul, annahu, kepada sesungguhnya rajul, ma'atil kal ibadati, beserta itu ibadah, yaitu la taliku, tidak layak, bihi, dengan itu si rajul, apa, al jannatu, surga.
Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Wahai malaikat, berikan kabar, informasi kepada lelaki ini, annahu ma'atilkal ibadah la taliqu bihil jannah. Ibadah selama 70 tahun itu belum seimbang dengan harga atau tiketnya surga ya. Karena surga ini prospeknya adalah al-abad atau selamanya. Sedangkan 70 tahun ini waktu yang sangat singkat. Jadi la taliqu, tidak akan seimbang. Falamma ballaghahu, maka ketika menyampaikan siapa malaikat kepada si rajul. Setelah disampaikan, bagaimana respon si lelaki ini atau orang Bani Israel ini? Qala, maka berkata siapa al-abidu abid, si rajul tadi, nahnu khuliqna lil ibadah. Kepada lafad nahnu khuliqna lil ibadah. Nahnu, adapun kami, yaitu khuliqna, diciptakan siapa kami, lil ibadati, untuk beribadah. Fayan bagi, maka penting, lana, bagi kami, apa, an na'budahu, bahwa menyembah kami kepada Allah. Disitulah rajul ini menyadari bahwasanya hamba itu diciptakan untuk ibadah, untuk menyembah Allah. Maka lakukanlah tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Falamma raja'a, maka ketika kembali siapa al-malaku, malaikat, qala, maka berkata siapa malaikat, ilahi, kepada lafaz ilahi. Ilahi, wahai Tuanku, artinya wahai sesembahanku, anta, adapun engkau ya Allah, yaitu a'lamu, lebih maha mengetahui. Malaikat selesai tugas, lapor kepada Allah, ilahi anta alam, ya Allah engkau maha tahu. Artinya jawaban dari si rajul ini berupa positif, yakni nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budahu. Bima qala, bima dengan jawaban qala yang telah menjawab siapa abdu atau si rajul tersebut. Ya Allah engkau maha tahu dengan jawaban si lelaki tersebut. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, idza huwa, kepada lafaz idza huwa. Idza, apabila, huwa, adapun si rajul, yaitu lam yu'rid, tidak berpaling siapa rajul, an ibadatina, dari menyembah kepada kami, fanahnu, maka adapun kami, ma'al karami, beserta sifat dermawan, wal ihsani, dan berbuat kebaikan dengan anugerah, yaitu la nu'ridu, tidak akan berpaling kami, anhu, daripada si rajul. Wahai malaikat, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, ketika dia masih konsisten dengan ibadah, fanahnu ma'al karami wal ihsan la nu'ridu anhu, maka dengan segala anugerah kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala kebaikan kami pun tidak akan berpaling dari dia. Ishhadu, saksikanlah oleh kalian, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, anni, kepada sesungguhnya aku, yaitu qad ghafartu, sungguh telah mengampuni aku, lahu, bagi si rajul. Jadi ini sebuah kisah teladan. Kata kuncinya adalah nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budahu. Kita ini hidup untuk beribadah, kita ini hidup untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Adapun sukses atau tidaknya itu memang sudah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang maha menentukan. Titik. Kita ke segmen i'rab. Al-i'rabu, i'rabnya adalah inna harfu taukidin wa nasbin. Inna huruf taukid, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nanti wa tariqo, lafaz tariqo itu ismuha, isimnya inna. Jadi di sini ada inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Ini inna huruf taukid, tariqo isim, syari'atun khobar,
Thariqatun dan haqiqatun itu atop kepada syariat. Fasma, fa-nya ini fa fasihiyah atau jawab syarat muqaddar ya. Isma fi'il amar, domirnya mustatir wujub yaitu anta. Nanti ma muthila, ma masdariyah, ada dua wajah di sini ya. Ada ma masdariyah, kemudian musila fi'il madi ya. Jadi mathala yumathilu tamthilan. Jadi fasma at-tamthila laha, itu takdirnya. Laha rujuknya kepada salasah, yakni syariat, tariqat, dan hakikat. Ada juga maknya ini mak mausulah, bukan mak masdariyah, artinya normal ya. Fasma, maka dengarkanlah ma contoh-contoh musila yang dijadikan perumpamaan apa ma laha bagi salasah. Kita ke i'rabnya. Inna huruf taukid wa nasbib. Inna terus tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tariqo ismuha isim inna. Syari'atun nanti khobar inna ya. Kemudian tariqotun dan haqiqotun diatofkan kepada syariat. Fasma, fa-nya fa fasihiyah, artinya fa yang menjelaskan. Li'annaha, karena sesungguhnya fa waqi'atun yang posisinya terjatuh atau posisinya terjadi fi jawabi syaratin muqaddarin, dalam menjawab syarat yang disimpan ya. Jadi kira-kira takdirnya adalah idza alimta al-madhkur mina syari'ah wa tariqah wa haqiqah fasma' laha ma muthila. Ketika kamu sudah menyadari bahwa pentingnya menggabungkan antara syariat, tariqat, dan hakikat, maka dengarkanlah contoh yang akan diceritakan nanti, yakni syariatun kasafinatin, tariqatun kalbahri, haqiqatun durrun gula. Wasma fil amar fa'ilun dhamir mustatir wujub ya. Laha nanti jadi naibul fa'il. Jadi musila yang dijadikan contoh apalaha salasa. Ini lamnya lam zaidah. Kemudian kuddima didahulukan apa naibul fa'il alaihi atas fi'il amarnya ya. Jadi fa'ilnya didahulukan itu liddarurati karena darurat. Jadi maknya nanti ma masdariyah musila fi'il madi mabni majhul ya. Nanti ma dan ma ba'daha yaitu lafadz musila fi ta'wili masdar maf'ul dari lafadz isma. Jadi masala yumathilu tamthilan. Jadi fasma, dengarkanlah oleh engkau at-tamthila, kepada penjelasan ya, perumpamaan laha bagi salasa. Wa yahtamilu, dan ada ihtimal. Jadi ada ihtimal lain di sini. Ihtimal yang pertama adalah ma masdariyah dan ihtimal yang kedua adalah ma mausulah. Wa yahtamilu, dan pantas saja apa annama, sesungguhnya ma di sini adalah ismu mausul, isim mausul waqi'atun yang terjadi ala amsilatin, atas contoh-contoh ya. Jadi ma mausulah di sini. Fasma, maka dengarkanlah ma kepada contoh-contoh musila yang dijadikan contoh apa ma ya, laha bagi salasa. Itu i'rabnya. Nanti naibul fa'ilnya kembali kepada ma bi'tibari lafzi, tentu saja dengan i'tibar lafaznya ya. Ai idza arafta anna tariqa salasatun, ketika engkau mengetahui bahwasanya jalan itu ada tiga, yakni ada syariat, tariqat, dan hakikat, fasma' tamthilal qaum, maka dengarkanlah perumpamaan yang akan dibuat oleh para ulama al-mutasawwifin laha bagi salasa. Wasma, dan dengarkanlah oleh engkau al-amthilata, kepada contoh-contoh allati mathalaha, yang telah menjadikan contoh ha kepada allati, siapa, al-qaumu kaum, laha bagi salasa. Jadi di sini tamthilul qaum ya. Jadi berdasarkan dua ihtimal lain tadi, ihtimal ma masdariyah, jadi fasma' laha ma muthila, apabila maknya ma masdariyah maka
takdirnya adalah fasma tamthilal qaumi laha. Sedangkan apabila maknya ma mausulah adalah wasma al-amthilata allati mathalaha al-qaumu laha ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.